1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26. Bapa tidak pernah jadi Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 15 ayat 24 ya, itu setelah berperang, maka ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Yang dimaksud ia itu adalah anak domba. 1 Korintus 15 ayat 24, 25, 26 ini bicara karya anak domba. Anak domba berkarya ya, mengalahkan musuh-musuhnya, lalu nanti menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Dia harus masih melakukan masa 1000 tahun sebagai raja ya, R-nya huruf besar ya. Itu ditulis dalam Zakaria 14 ayat 9 ya. Jadi anak domba menyelesaikan karyanya ya. Musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Dibinasakan itu beda dengan dikalahkan. Yesus sudah mengalahkan maut, kuasa dosa maut ya. Yesus sudah mengalahkan 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56. Tetapi Yesus belum membinasakan maut. Beda ya, mengalahkan maut dan membinasakan maut. Musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Kapan itu? Nanti Wahyu 20 ayat 10, ketika anak domba menghukum iblis itu cast out into the lake of fire, dibuang atau dienyahkan ke lautan api. Wahyu 20 ayat 10. Itu baru maut dibinasakan. Sekarang maut sudah dikalahkan, tapi belum dibinasakan. Jadi musuh terakhir yang dibinasakan oleh anak domba adalah maut ya. Lalu nanti menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu bukan Bapa. Kalau Anda ingin tahu siapa Allah Bapa, maka yang harus Anda baca adalah 2 Petrus 1 ayat 17 dan 21. Allah Bapa adalah the lofty God ya, yang maha mulia ya, yang bisa bersuara, inilah anakku, kepadanyalah aku berkenan, di dalam Matius 3 ayat 17 maupun Matius 17 ayat 5. Jadi yang berkata atau berfirman, inilah anakku, kepadamulah aku berkenan, dengarkanlah dia, itu adalah suara dari Allah Bapa. Allah Bapa bukan Bapa. Bapa tidak pernah menjadi Allah Bapa. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Kalau Allah Bapa itu Roh Kudus. Yesus yang duduk di tahta surga sekarang ini adalah Roh Kudus atau Roh Allah. Ya, tetapi Yesus tidak pernah berkata aku ini anak Allah Bapa. Ya, Allah Bapa adalah gelar ya yang disebutkan orang ya. Yesus tidak pernah berkata aku ini Allah Bapa, enggak pernah. Ya, Yesus duduk di tahta surga ya, oleh Paulus juga disebut Allah Bapa. Ya. Allah Bapa artinya dia Roh Kudus di dalam 2 Petrus 1 ayat 17 dan 21. Roh Kudus itu bisa berbicara, bisa berfirman. Allah Bapa itu bisa berfirman. Didukung 2 Petrus 1 ayat 17 dan 21, kemudian kisah 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus. Kalau Bapa itu bisu, Bapa tidak pernah jadi Allah Bapa. Bapa itu bisu, Yohanes 5 ayat 37, tidak bisa memperdengarkan suaranya. Kenapa Bapa itu bisu? Karena Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu selalu Yesus. Tidak pernah ada Bapa. Bapa sedetik pun tidak pernah jadi Allah. Ya, kalau Anda menyembah Bapa, maka Yesus berkata, iblis bapamu, mati dalam dosamu. Yohanes 4 ayat 2 Yohanes 8 ayat 24 dan 44. Penyembah Bapa iblis, karena Bapa tidak pernah disembah. Satu detik pun tidak pernah disembah itu Bapa. Ya. Allah Bapa ya, Bapa tidak pernah jadi Allah Bapa. Allah Bapa adalah Yesus yang roh, yang roh Allah itu, yang duduk di tata surga sekarang ini, Yesus Allah. Ya, orang sering menyebut Allah Bapa, tetapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan aku ini Allah Bapa. Allah Bapa adalah sebutan lain untuk Roh Allah, untuk Roh Kudus. Ya, Allah Bapa hanya muncul beberapa kali. Salah satunya adalah 1 Korintus 15 ayat 24, lalu 2 Petrus 1 ayat 17, dan mungkin ada 1-2 ayat lainnya yang menulis tentang Allah Bapa. Ya, Bapa tidak pernah menjadi Allah Bapa.
Catat baik-baik, Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Yang selalu jadi Allah, yang selalu disembah adalah Yesus. Bapa sedetik pun tidak pernah disembah. Ya, gagal paham 2000 tahun, kena prank 2000 tahun, 85% gereja mengira Bapa adalah Allah yang disembah. Salah sama sekali, 100% salah. Bapa tidak pernah jadi Allah Bapa. Bapa tidak pernah sedetik pun disembah. Ya, dari alfa sampai omega, ya, tidak pernah kosong, ya. Yesus selalu jadi Tuhan Allah, tidak pernah berhenti. Bapa tidak pernah mengkudeta Yesus, ya. Yesus Tuhan Allah, Yesus alfa omega, tidak pernah dikudeta oleh Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Very clear, ya. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26, Bapa tidak pernah jadi Allah Bapa. That's it. Ikut sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata, gratis di tempat kami. Ikut sekolah Alkitab, segera dibaptis. Supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau mau baptis sama saya di Cibubur, ya, minggu depan boleh, ya, di Cibubur boleh, ya, sekalian sama yang lain juga mau dibaptis juga. Kalau mau di daerah-daerah, ya, dari Sabang sampai Merauke ada hamba-hamba Tuhan kita, ya, ada pendeta-pendeta kita yang siap membaptis Anda, ya. Baptisan yang benar Alkitabiah, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.